Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi Munte dengan NPM 2409-1037. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Labuan Batu, Prodi Sistem Informasi dan Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelumnya, untuk adik-adik, mana tahu ada yang ingin berkuliah atau ingin niat berkuliah tapi bingung mau masuk fakultas mana atau prodi mana. Adik-adik bisa masuk ke prodi Fakultas Sains dan Teknologi di bagian Sistem Informasi atau Teknologi Informatika dan Manajemen Informatika. Bagi yang suka main komputer bisa masuk ke sana. Disarankan juga kalau mau masuk ke fakultas kami ya, ke Universitas Labuan Batu. Nah, sebelumnya di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS saya yang diberikan oleh Bapak Ibnu Rashid Munte. Ada beberapa soal. Soal yang pertama itu, buatlah algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah silinder dengan jari-jari dasar dan tinggi yang diberikan. Nah, untuk algoritmanya kita input pertama, terima jari-jari alas R dan tinggi H silinder sebagai input. Nah, selanjutnya kita hitung luas alasnya. Luas alas silinder adalah lingkaran yang dihitung dengan rumus. Luas alas sama dengan pi kali R kuadrat. Nah, selanjutnya hitung luas selimut. Luas selimut silinder dihitung dengan rumus luas selimut sama dengan 2 kali pi kali R kali H. Nah, kita hitung luas permukaannya. Luas permukaannya total silinder adalah jumlah luas alas atas, luas alas bawah, dan luas selimut. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut, sama dengan 2 kali pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali H. Selanjutnya kita outputkan dan akan menampilkan luas permukaan silindernya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah program PHP-nya. Ini untuk kode-kodenya, dan outputannya seperti ini. Luas permukaan silinder dengan jari-jari 5 dan tinggi 10 adalah 478,238980387. Nah, untuk penjelasan kodenya seperti ini. Nah, soal yang kedua, prisma. Mirip dengan limas, namun sisi tegaknya berbentuk persegi atau segi N. Prisma segi, dalam algoritmanya kita input terima panjang alas segitiga A, tinggi segitiga T, dan tinggi prisma H sebagai input. Nah, kita hitung luas alasnya. Luas alas segitiga dihitung dengan rumus luas alas sama dengan setengah dikali A dikali T, dan kita asumsikan segitiga sama sisi. Luas permukaan sisi tegaknya adalah luas sisi tegak sama dengan keliling alas dikali H. Terus kita hitung luas permukaan totalnya. Luas permukaan total prisma adalah jumlah luas alas atas, luas alas bawah, dan luas sisi tegak. Luas permukaan 2 dikali luas alas ditambah luas sisi tegak, dan kita hitung volumenya. Volume prisma dihitung dengan rumus volume sama dengan luas alas dikali H. Selanjutnya kita outputkan dan akan menampilkan luas permukaan dan volume prismanya seperti ini. Saya sudah menggunakan program PHP-nya, menampilkan seperti ini. Untuk kode-kodenya seperti ini ya teman-teman. Ini kelanjutannya, karena kodenya memang agak panjang. Begini. Nah, setelah itu kita outputkan untuk
luas permukaan prisma segitiganya 133,84 dan volume prisma segitiganya 69,2. Untuk memperluas prisma segi N-nya, untuk prisma segi N kita perlu menerima lebih banyak input. N jumlah posisi poligon alas, S panjang sisi poligon alas, tinggi poligon alas atau apotema, dan H tinggi prisma. Untuk rumus akan menjadi lebih umum. Luas alas sama dengan N dikali S dikali tinggi poligon per 2. Rumusnya keliling alas sama dengan N dikali S. Untuk luas permukaan sisi tegak, luas sisi tegak sama dengan keliling alas dikali H. Nah, untuk luas permukaan totalnya, luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak, dan volumenya adalah volume sama dengan luas alas dikali H. Seperti inilah yang tadi nih, dan ini outputannya. Nah, untuk soal yang ketiga, bagaimana operator logika NOT akan digunakan untuk membalikkan hasil evaluasi suatu kondisi dalam suatu algoritma, dan berikan contoh penggunaannya. Untuk cara kerja operator NOT bekerja dengan mengubah nilai boolean dari true menjadi akan menghasilkan false, dan false akan menghasilkan true. Seperti ini, ada contoh pertamanya, memeriksa jika suatu variabel bukan sama dengan nilai tertentu. Seperti ini. Untuk program PHP-nya seperti ini. Nah, sebelumnya mengapa saya menggunakan program PHP? Karena bagian saya menggunakan itu PHP untuk sarannya dari dosennya, teman-teman. Makanya saya menggunakan PHP. Tapi bisa juga menggunakan yang lainnya, seperti program Python atau C++ dan lainnya. Nah, di sini saya menggunakan PHP, dan ini contoh pertamanya. Contoh keduanya, di sini saya mengontrol aliran program berdasarkan kondisi yang dibalik. Nah, seperti yang tadi yang saya jelaskan, false akan menghasilkan true dan true akan menghasilkan false. Seperti ini untuk membalikkannya. Ini untuk kode-kodenya, dan outputannya akan seperti ini. Hasil daftar terlebih dahulu. Silahkan daftar terlebih dahulu. Nah, di sini kita disarankan untuk mendaftarkan seperti data-data kita. Nah, untuk contoh yang ketiga seperti ini, menggunakan NOT dalam kondisi kompleks. Nah, PHP-nya seperti ini, untuk kode PHP-nya seperti ini. Nah, untuk outputannya, karena kita belum login, jadi outputnya sebelum login ya. Di sini untuk kotak-kotaknya, untuk kodenya seperti ini ya. Menggunakan NOT dalam kondisi kompleks. Nah, untuk soal yang terakhir atau soal nomor 4, dalam bahasa pemrograman pilihan saya, tuliskan sebuah program yang menggunakan switch case untuk menampilkan nama, tapi bukan berdasarkan nomor bulan yang dimasukkan pengguna. Maksudnya ini nama-nama bulannya, tapi bukan nomor-nomor bulannya ya. Nah, di sini cara menjalankan kodenya, kita simpan kode di atas sebagai file PHP, misalnya bulan dan PHP. Nah, selanjutnya kita jalankan file tersebut menggunakan web service. Server, misalnya XAMPP, ASAPes, Apache, atau bahkan PHP built-in server. Dan kita akses file tersebut melalui browser dengan menambahkan parameter bulan di URL. Nah, contohnya seperti ini. Untuk link-linknya seperti ini ya, teman-teman.
Nah, untuk kode PHP-nya seperti ini. Memang kode PHP-nya terlalu panjang ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dari yang pertama PHP dan ke break, selanjutnya ini karena terlalu panjang saya potong-potong, tidak muat dia. Nah, dan untuk outputannya seperti ini. Outputannya juga lumayan panjangnya, seperti ini ya. Juni, cash June, cash Juli. Nah, seperti itu ya teman-teman contoh dari penggunaan program PHP-nya. Nah, bagian penjelasannya seperti ini. Ini mengambil nilai parameter bulan dari memberi nilai default atau string kosong jika parameter bukan tidak ditemukan. Nah, selanjutnya mengubah input bulan menjadi huruf kecil untuk membuat pertandingan case insensitif atau tidak peka huruf besar dan kecil. Ini memastikan bahwa Maret dan Maret berbeda ini ya. Ini yang pertama Maretnya untuk huruf pertamanya huruf kecil, untuk huruf keduanya, untuk kata keduanya itu huruf besar, dan yang ketiganya semua termaksud huruf besar ya, akan menghasilkan output yang sama. Switch case. Nah, di sini tadi switch case-nya memeriksa nilai variabel bulan, case nama bulan, setiap case membandingkan bulan dengan nama bulan. Break, pernyataan break penting untuk menghentikan eksekusi setelah menemukan case yang cocok. Tanpa break, eksekusi akan jatuh ke case berikutnya. Nah, default-nya jika tidak ada case yang cocok, kode di dalam default akan dijalankan. Seperti itu. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Mana tahu ada yang kurang dari penjelasan saya atau yang tidak bisa dipahami, saya mohon maaf. Saya akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.